Mereka punya bisnis tapi nggak dipamerin gitu loh, kayak banyak nggak dipajang di mana-mana lah. Orang mah ngapain ya usaha disembunyiin, emang lu maling gitu kan ya. Kalau misalnya punya usaha itu dipamerin biar semua orang tuh tahu kalian punya usaha gitu. Hai guys, kembali lagi sama kita di Planner Talk HMTP Undip tahun 2023. Di sini aku Ivena dan rekan aku. Halo, aku Satya. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Siapa ya? Siapa tuh, Ben? Ini ada Kak Fanya. Hai semuanya. Halo, Halo, Kak. Gimana Kak kabarnya? Baik. Kita kali ini bakal nanya-nanyain tentang seputar usahanya dari Kak Fanya ini. Usahanya itu tentang nail art. Nail art namanya apa Kak? Namanya Kanya Nails. Kanya Nails. Kalau boleh tahu, kenapa namanya itu Kanya Nails? Terus awal mulanya Kak bisa usaha nail art tuh dari hobi atau dari apa? Oke, sebenarnya kalau Kanya Nails itu aku awalnya kan bingung banget ya mau namainnya apa, karena kan biasanya kalau aku lihat nailist yang punya usaha itu mereka pakai nama mereka terus belakangnya ada nails atau apa gitu kan. Nah tapi aku tuh ngerasa kalau nama aku ditaruh di situ tuh aneh gitu. Jadi sebenarnya Kanya itu adalah panggilan dari anak-anak bidang aku waktu tahun lalu. Jadi mereka suka nyingkat kafanya tuh jadi Kanya kayak gitu. Jadi aku akhirnya kayak udahlah pakai itu aja gitu. Terus kalau mulainya berawal dari mana itu tuh sebenarnya kan aku baru sekitar 1,5 tahun ya. Jadi kan mulainya itu akhir Mei 2022. Nah waktu itu tuh emang lagi apa ya, agak stres aja sih. Terus kayak ngerasa lagi nggak ada distraction. Waktu itu kan emang lagi sibuk kuliah sama ngebem aja kan, dan itu lagi semester 5, lagi capek-capeknya banget, iya kan. Terus kayak aduh bosan banget kayak gini-gini terus gitu. Akhirnya waktu itu karena aku emang suka nail art, jadi aku tuh pasti sebulan sekali tuh gonta-ganti nail art ke salon. Itu kan agak boncos juga ya gitu kan. Jadi aku mikirnya waktu itu ya udah deh aku sekalian pengen ambil kursus, terus nanti aku mikirnya aku seenggaknya bisa nail art buat aku sendiri kayak gitu. Terus mikirnya dulu ya udahlah biar diizinin aku bilang sama orang tua aku itu nanti aku mau nail artin teman-teman aku juga buat nambah uang jajan. Tapi waktu itu sebenarnya nggak kepikiran yang sampai jangka panjang gitu loh, cuman yang kayak ya udah biar diizinin aja. Soalnya kan mikirnya nanti sayang juga waktu itu kursusnya tuh agak mahal guys, kayak 3,5 juta 2 hari. Cuman kuku doang? Iya, 3,5 juta 2 hari. Jadi kan aku mikirnya ini kalau misalnya nggak diapa-apain agak sayang juga ya, seenggaknya kan balik modal gitu. Jadi waktu itu mikirnya ya udah deh ntar sekalian artiin teman-teman deket aku aja gitu. Ternyata keterusan. Berawal dari hobi. Iya, hobi aja awalnya gitu. Kak Fanya nail artin pertama kali selain dirinya kakak siapa? Ada, coba kalau dia nonton, ini namanya Joyce. Itu temen aku dari aku maba. Temen aku dari aku maba, dan dia itu adalah temen aku nail art dulu. Jadi kayak kita tuh kalau emang kita berdua kan kayak kecentilan gitu ya. Jadi kayak setiap bulan pasti kayak ya eyelash extension lah, ya nail art lah apa. Nah itu aku pasti bareng sama dia appointmentnya kayak gitu. Jadi waktu aku belajar emang dia juga mau aja gitu loh aku jadiin tempat belajar kayak gitu. Berarti untuk sekarang ini bisnis di nails art ini punya kakak ini, kakak ngelola sendiri atau ada bantuan teman atau karyawan? Kalau aku kan sebenarnya cuman pegang nails aja ya kan. Tapi kebetulan waktu aku ngebem tahun lalu aku juga punya staff muda namanya Nadiana. Nah Nadiana ini juga dia sempat belajar lash lift. Terus dia pengen pengen buka, cuma dia pengennya partneran gitu. Nah aku mikirnya waktu itu ya udah barengan sama aku aja nggak apa-apa. Jadi kan aku sekarang juga ada lash lift, cuma kalau lash lift emang yang handle dia. Cuma untuk kayak admin yang ngepost ya foto ya yang ngedit ya apa segala itu ya aku gitu, masih sendiri.
Kalau untuk customer juga berarti kakaknya sendiri yang ini ya, belum punya karyawan untuk Enggak. nail ya? Enggak, masih sayang sih, kayak masa masih bisa handle sendiri walaupun agak pusing juga ya, cuman Iya. maksudnya nanti aja deh gitu. Berarti kalau misalkan nih Kak, kalau ada bertabrakan jadwal customer yang mau nails gitu kan, itu gimana Kak? Nah kalau itu kan makanya kita selalu ada available slotnya tuh kapan kayak gitu, jadi kita kasih jam-jamnya. Biasanya sih aku orang mau nail art itu kan nanya dulu ya, kalau misalnya mau nail art tanggal sekian jam berapa itu ada slotnya enggak. Nanti kan aku juga harus nyesuaiin sama jadwal aku karena kan aku juga masih ada kesibukan kuliah gitu kan. Dan ya kalau memang ternyata udah book ya nanti aku bakal saranin di lain waktu kayak gitu, jadi nggak akan tabrakan sih gitu. Mungkin dalam berjalannya usahanya nail artnya kakaknya ini pernah nggak Kak ada ketemu customer yang nggak bener atau rugi atau apa gitu? Kayak rese lah istilahnya. Tiba-tiba dibatalin nih atau gimana? Kendala lah customer gitu. Ada ada dong, udah 1,5 tahun nggak mungkin nggak ada yang nggak nyebelin gitu ya. Sebenarnya jarang banget sih, maksudnya kalau misalnya nyebelinnya kayak telat gitu, ya kayaknya udah jadi budaya kita juga guys telat. Dan aku juga sadar diri kadang kalau aku treatment ke salon juga ya kadang nggak disengaja telat kayak gitu kan, kita nggak tahu traffic dan segala macam, jadi aku masih maklum. Kecuali pernah sih ada yang waktu itu telat tuh kayak sampai 1 jam lebih, tapi kayak di cancel juga nggak mau. Jadi ya udah deh, untung waktu itu emang aku juga lagi kosong, jadi bisa. Kalau misalnya udah ada orang setelahnya kan aku nggak bisa dong, karena kan nggak enak kita harus nge-postpone orang setelahnya, padahal kan maksudnya itu bukan salah di dia gitu. Cuma kalau akhir-akhir ini yang bikin agak crank gitu sebenarnya ini sih, jadi aku nggak tahu ya ini aku doang apa gimana, tapi menurut aku agak kurang etis ya guys nawar kalau untuk servis. Jadi sebenarnya waktu itu bukan ditawar, malah waktu itu tuh jadi konsultasi harga. Aku tuh sebenarnya nggak pernah bermasalah ya kalau misalnya orang tuh, misalnya aku budgetnya cuma sekian, iya nggak apa-apa, namanya juga kan orang budget beda-beda, iya kan. Maksudnya aku lebih memilih customer yang mau misalnya ya beli press on atau mau nail art di aku itu. Kalau misalnya emang ternyata budgetnya terbatas, kita konsultasiin dulu aja, kita diskusi dulu, Kak aku punya budget sekian, kira-kira bisa dapat desain kayak apa gitu, atau misalnya aku pengen desain kayak gini tapi bisa nggak dibikin pas budget aku. Itu tuh nggak apa-apa banget, karena maksudnya aku juga banyak customer kayak gitu. Dan maksudnya aku juga pernah lah ada di fase-fase itu yang kayak ya duit cuma segini tapi pengennya tetap cantik gitu kan, ya nggak apa-apa kayak gitu. Cuman yang agak bikin cranky waktu itu, jadi orang ini sempet nanya harganya berapa dengan desain kayak gini, aku udah sebutin, terus dibales gini, gak ada diskon Kak. Nah itu masih biasa tuh, itu masih biasa. Terus aku bilang iya lagi gak ada, karena emang waktu itu desain yang di request tuh rumit-rumit semua gitu loh. Dan sebenarnya menurut aku harga yang aku offer itu udah cukup good deal kalau dibandingin sama tempat-tempat lain, atau bahkan kalau kita lihat nailis di Jakarta itu kan udah mahal-mahal banget ya kan. Terus itu tuh lanjut tuh, dia ngasih desain banyak banget, nanya berulang-ulang. Terus udah aku hitungin lagi, terus dia bales lagi gini, wow mahal banget ya. Maksud aku gimana ya guys ya? Ya kayak kalau misalnya emang aku juga pernah gitu nanya-nanya ke orang, tapi ternyata harganya nggak masuk di aku, ya kan gak usah diomongin kan ke orangnya kayak mahal banget gitu. Diri sendiri. Iya kayak ya kan bisa bilang kayak oh ya udah Kak makasih, aku nanya-nanya dulu. Aku juga nggak pernah mempermasalahkan orang nggak jadi gitu loh. Terus kayak dibilang gitu, aku bingung kan ini kenapa gitu. Tapi tuh nanyanya nggak udah kayak nanya terus, ngasih desain terus gini. Terus waktu itu aku bilang, maksudnya ini jadi pesennya yang mana ya, soalnya udah ngasih desain banyak banget, aku bilang gitu. Karena kita kan ngitung tuh juga butuh waktu ya guys, maksudnya ngitung desain itu kan kita ngitungnya per kuku kan. Jadi ya aku sih expect-nya ya coba lu offer dulu desain yang lu mau tuh kayak gimana, jangan semua ditanya orang suruh ngitung gak jadi gitu kan. Terus dia ngomong intinya kayak ya ampun tenang aja, aku pasti jadi kok Kak. Sampai hari ini nggak ada. Sampai hari ini nggak jadi.
Ya ampun. Maksud aku ya sebenarnya gak usah ngomong kayak gitu juga nggak masalah loh, tapi kayak kenapa dia harus milih ngomong kayak gitu ya gitu. Cuman ya udahlah, aku nggak yang anggap gimana banget gitu. Berarti pernah ketemu orang kayak Pernah. Ya cuma gitu, yang namanya juga kita jualan, dagang ya, emang ada aja dan ya harus sabar gitu. Dari yang udah kakak sampai nih, yang ada customer yang kayak gitu, ada yang rese, mungkin ada yang trouble juga, itu kakak nanggepinnya selain sabar nih kan, kayak dengan cara apa lagi biar kakak tuh buat pribadi diri sendiri gitu kak, kayak langkah apa gitu yang kakak lakuin, misalkan kalau yang benar-benar udah ngebuat kakak tuh sampai emosi bahkan gitu. Oke, nah ini menarik sih sebenarnya, karena aku tuh sempet curhat kan ke teman-teman aku, kayak ya ampun ini orang kayak gini tuh diapain ya enaknya gitu. Terus temen aku tuh malah bilang kayak, gila lu sabar banget ya sampai jam segini masih dibalesin baik-baik pula gitu. Terus gue bilang, iya emang harusnya kayak gimana lagi. Nah ternyata dia bilang dia tuh pernah lihat banyak lah TikTok gitu dari nelis yang emang udah gede lah namanya gitu di Jakarta. Itu tuh mereka kalau ketemu customernya beli di blok. Wow. Jadi mereka emang memilih untuk ya kalau misalnya emang lu rese atau misalnya kayak harga lu gak masuk di gue, ya udah gak usah, gak masalah gitu. Ya sebenarnya ada rasa pengen kayak gitu ya, cuma maksud aku ya udah deh gak usah sampai situ, nggak apa-apa kayak gitu. Ya diladenin seadanya aja kayak gitu. Terus ya kalau mau dibawa personal juga ya ngapain kan, kayak buang-buang energi juga, iya kayak gitu. Jadi ya kita bales seadanya aja sih. Kalau lo nggak mau, lo nggak jadi juga ya nggak masalah gitu. Kakak kan basicnya anak hukum ya. Bakalannya nanti kalau udah lulus itu mau ngelanjutin jadi anak hukum nih, atau mau fokusin nail art atau dua-duanya mungkin? Bukan dua-duanya sih. Aku emang sejak tahun ini kayaknya udah komit. Aku nggak, aku takut gila udah sendiri tapi sejauh ini aku udah nggak mau berkarir di bidang hukum lagi. Itu menarik. Dan sebenarnya ini tuh kayaknya paling gong dari segala pengalaman hidup aku, karena jadi waktu SMA aku tuh seidealis itu, kayak pokoknya gue masuk hukum, gue mau membenahi hukum di negeri ini, mau menegakkan keadilan segala macam. Terus kayak pengen mau jadi pengacara lah, mau jadi jaksa lah, mau jadi hakim, kayak semua profesi yang ada di bidang hukum kayak aku mau gitu. Terus emang dulu tuh kayak nggak pengen masuk mana-mana selain masuk hukum. Dan dulu tuh aku kayak memandang sebelah mata di bidang bisnis tuh aku kayak gitu. Aku punya banyak temen yang kayak misalnya dia cita-citanya jadi dokter, tapi dia bilang kayak ya gue nggak mau jadi dokter doang, gue tetap pengen punya usaha sampingan, gue pengen tetap punya bisnis juga. Nah aku tuh bukan orang yang kayak gitu. Aku malah agak menyepelekan, karena menurut aku ngapain sih gak fokus di apa yang lo belajar aja di kuliah kayak gitu. Emang maksudnya emang bisnis tuh orang juga langsung sukses apa langsung kaya apa, kenapa nggak misalnya kalau mau jadi dokter ya jadi dokter aja, kayak jadi pengacara aja gitu. Dan aku tuh dulu bener-bener kayak dari sekian banyak jurusan, aku kan sosum ya, terus kayak yang paling aku nggak mau masuk tuh ya kayak ya bisnis, karena aku nggak tahu, aku tuh kayak aku nggak tahu kenapa aku punya sentimen kayak gitu, tapi kayak aku tuh ngerasa kayak iya apaan sih bisnis, terus kayak aku nggak bisa dagang, aku nggak bisa, pokoknya kayak aku tuh selalu nge-labelin diri aku tuh bukan bisnis banget orangnya. Kayak dulu aku ngerasa kayak uang tuh bukan segalanya gitu. Sempet idealis banget, kayak menurut aku berkarir itu tuh nggak usah peduliin uang. Jadi menurut aku berkarir tuh yang kita suka aja. Tapi setelah kayak menginjak umur 20 tahun, 21 tahun, kayak najis juga gue ngomong gitu. Iya maksudnya emang siapa yang gak butuh duit gitu ya. Ya tapi sebenarnya bukan masalah uangnya sih. Kalau aku emang mau kerja di bidang hukum dan aku serius untuk ada di karir itu, ya uangnya juga nggak main-main kan sebenarnya. Cuma emang ternyata selama perjalanan kuliah aku, kayaknya akademik aku di hukum itu nggak terasah dengan baik. Gimana ya ngomongnya, aku kan kayak sibuk organisasi gitu kan, dan maksudnya organisasi aku itu
juga lebih ke kayak kemarin kan kayak pergerakan perempuan. Jadi lebih banyak ngomongin soal isu-isu kayak gitu. Dan aku juga nggak ikut-ikut lomba atau ikut-ikut UKM yang emang sejalan kayak misalnya kayak debat atau kayak peradilan semua. Aku tuh nggak ikut-ikut kayak gitu. Jadi aku malah ngerasa kayak gue malah belajar hukumnya kayak setengah doang gitu kan. Terus ditambah lagi aku kemarin magang. Kalau orang kan biasanya magang tuh malah memantik semangat kayak gue pengen cepet dulu supaya gue bisa ada di posisi ini. Aku malah magang makin kayak gue makin yakin gue nggak mau ada di posisi ini. Kayak aku nggak bisa bayangin kerja 9 to 5 gitu loh. Aku udah ngelihat teman-teman aku yang magang kayak 9 to 5 tiap hari berangkat pagi pulang malam itu kayak stressful banget. Mereka magang aja kayak gitu kan, gimana jadi karyawan tetap gitu. Jadi aku kayak enggak deh, mendingan aku kerja kayak gini aja gitu. Walaupun encok-encok tapi ya udahlah gitu. Enjoy ini. Jauh sih. Gitu. Karena hobi juga. Mungkin karena hobi juga. Motivasi nih, motivasi buat penonton nih, buat yang mau ngejalanin usaha atau mau ngerintis dari awal itu. Dasar dari kakak tuh apa? Kira-kira maksudnya apa yang perlu disiapin atau apa tips and trick biar sukses kayak kakaknya. Sukses, amin. Apa ya tipsnya? Yang pasti pertama, menurut aku akan jauh lebih sustainable ngejalanin bisnis di bidang yang kita suka, gitu ya. Aku sih belum pernah ngejalanin bisnis karena kondisi keadaan ya. Maksudnya mungkin karena kayak kepepet finansial jadi harus cari uang tambahan. Aku belum ada di posisi itu. Jadi aku nggak tahu nih feel-nya gimana dan ngejalaninnya gimana. Tapi karena aku sekarang ngejalaninnya di bisnis yang memang aku tuh suka, dan bahkan sebelum itu tuh aku tuh udah kutekan dari aku SMP. SMP bahkan dari SD tiap aku ke rumah tante aku, dia tuh koleksi banyak kutek. Aku tuh pasti minta dikutekin. Jadi nggak tahu deh, kayaknya dari dulu tuh emang suka kayak gitu. Nah jadi ngejalaninnya juga fun, dan mungkin ditambah lagi karena aku tuh emang suka gambar. Terus emang dulu tuh waktu kecil tuh mamaku bilang aku tuh sebelum mengenal HP gitu-gitu suka kayak bikin DIY kayak gitu loh. Jadi kayak emang kayaknya cocok gitu kan. Iya, kayaknya emang bakat yang terpendam gitu. Terus jadinya kan ngejalaninnya suka, dan mau nge-explore-nya tuh juga bukan dalam kondisi yang kayak kenapa sih harus ada tren baru, gue jadi harus belajar lagi, enggak. Jadi iya, ada tekanan. Ini malah kayak ada tren ini, kayak ayo coba kayak gitu. Terus apa ya, kalau aku sih ini sih lebih ke emang ya namanya juga kita dagang, kita usaha, ya pasti money oriented. Kagak ada orang dagang tuh gak money oriented, tuh bohong gitu ya. Cuman perlu diingat buat orang-orang yang baru mulai bisnis, ya ini aku ngomongin berdasarkan pengalaman aku ya. Kalau ternyata teorinya kagak begini secara ekonomi dan bisnis, mohon maaf. Menurut pendapat kakak? Iya, ini menurut pendapat aku gitu ya. Aku yang gak punya teori sama sekali di bidang bisnis, tapi gak usah terlalu muluk-muluk yang kayak gimana nih caranya kita bisa kayak ngambil keuntungan sebanyak-banyaknya dan segala macam. Jadi kalau di awal-awal itu aku lebih ke ningkatin brand awareness dulu aja sih. Orang tuh tahu dulu gitu loh, maksudnya ada nail art baru nih di Tembalang kayak gitu. Jadi jangan yang mikirnya kayak gak untung segini, atau iya masa untung ya untung, tapi maksudnya kayak kecil banget gitu. Aku tuh dulu nail art tuh kayak bener-bener murah banget. Jadi aku dulu itu penggolongan nail artnya itu harganya bukan yang kayak misalnya ngasih desain kayak gini terus aku hitung nail artnya tuh per jari, nggak kayak gitu. Jadi dulu tuh diklasifikasinya kayak easy design, medium design, atau hard design. Jadi sesusah-susahnya itu desain mau aku ngerjain sampai berapa ratus jam juga harganya cuma segitu. Dan harganya cuma 135.000. Aku waktu itu bisa ngerjain kayak, aku kan apalagi awal-awal tuh kan kayak masih ngerjain tuh pelan-pelan, ya kan, hati-hati. Belum lagi kalau nggak rapi lah, bleber-bleber sana sini udah stres banget. Itu aku bisa kayak ngerjain 2,5 jam, 3 jam tuh cuma dapat 135.000 guys. Maksudnya kalau misalnya orang yang maksudnya nggak seneng ngejalanin itu mah udah kayak ya elah nggak worth it, duit segini mah cuma dapet capek doang kayak gitu kan. Terus yang paling penting adalah jangan gengsi sih menurut aku. Karena banyak orang yang kayak mereka punya bisnis tapi nggak dipamerin gitu loh. Kayak
nggak dipajang di mana-mana. Lah orang mah ngapain ya usaha disembunyiin, emang lu maling gitu kan? Ya kalau misalnya punya usaha itu dipamerin biar semua orang tuh tahu kalian punya usaha gitu. Dulu aku emang karena dari awal tuh aku suka sama bisnis ini, jadi waktu pas pertama mulai itu emang kayak suka over proud sendiri gitu. Jadi kayak suka habis ngepost di IG Nail Art aku pasti aku repost di first account aku. Padahal hasilnya juga nggak seberapa sih, cuman kayak ngepost aja gitu. Dan intensitas post aku tuh nggak berkurang, malah maksudnya sekarang ibaratnya udah 1,5 tahun tuh malah ya bener-bener aku tiap Nail Art aku suka hasilnya aku post kayak gitu. Karena itu kan aku mikirnya ya karena ini aku ada di bidang jasa dan bisa dibilang seni ya, dan juga kecantikan, itu kan jadi portofolio aku juga gitu loh. Orang-orang kan jadi tahu juga, oh ternyata Nail Art di sini tuh hasilnya kayak gini ya, kayak gitu sih. Dan aduh aku tuh dulu semenyedihkan itu guys. Jadi aku kan emang sekarang Nail Artnya di kosan. Tapi kan emang aku tuh baru pindah kosan tuh Desember kemarin. Jadi baru awal banget di kosan ini tuh Januari 2023. Aku emang nyari kosan yang kamarnya gede biar aku tuh bisa taruh meja di situ gitu kan. Karena dulu aku Nail Art gak di kamar. Kalian tau gak aku Nail Art di mana? Di dapur. Kok bisa pasti? Dapur kos. Iya. Jadi ya kos aku sih terbilang bagus ya waktu itu. Tapi kamar aku tuh kecil banget guys, itu udah nggak mungkin orang masuk gitu, kecuali mungkin kayak Nail Artin temen yang udah kenal mah ya udahlah bodo amat lu, ya lu duduknya di lantai gue kerjain gitu kan. Cuman kan kalau orang nggak kenal ya nggak enak gitu kan. Nah kebetulan dulu di kosan aku itu ada, jadi ini dapur, emang dapurnya dapur bagus sih guys. Jadi kalian jangan bayangin dapur kotor gitu ya, dapur bersih yang emang bagus gitu. Terus dia kayak ada meja barnya gitu. Nah aku tuh dulu kayak selalu Nail Art di situ dengan tidak tahu dirinya aku bodo amat, aku Nail Art di situ kayak gitu. Kayak sampai yang ngejaga juga udah biasa aja sih, sampai yang punya kos juga kalau ngelihat kayak ikut-ikutan ngelihat. Maksudnya nggak pernah, untungnya nggak pernah dikomen karena dulu emang bapak ibu kosnya baik banget gitu. Dan ya aku sih bersyukurnya customer aku nggak pernah yang kayak komplain apa gimana ya, karena menurut aku yang penting tuh nggak lesehan sih gitu. Bahkan dulu tuh aku kan sempet buka home service juga kan. Aku sekarang udah nggak ada home service karena alatnya udah banyak banget. Aku udah nggak sanggup lagi kalau harus beresin semua itu kayak gitu. Jadi awal-awal dulu aku buka home service itu ya udah guys, kayak gimana sih kalian manggil tukang pijat ke rumah? Jadi kayak aku bawa kutek sebanyak itu, aksesorisnya gini. Terus kayak ya semuanya tuh dibawa, terus datang kayak ke kos gitu. Dan kalau anak kos kan jarang ya punya meja yang proper buat itu, atau kayak mungkin mejanya mereka tuh yang nyatu sama tembok, jadi nggak bisa buat duduk dua orang depan-depan kayak gitu kan. Jadi dulu tuh lesehan, aku bisa ngerjain kayak 2 orang itu lesehan 4 jam. Iya, udah pegel Kak? Iya pegel. Cuman dulu tuh ya ada ibaratnya dapat uang sehari 300.000 aja tuh kayak wah gila, kaya banget gue kayak gitu. Dengan usaha yang keras. Iya dengan usaha yang keras. Jadi kayak dulu tuh ada kebanggaan. Nah makanya aku bilang kalau misalnya kita ngerjainnya senang, walaupun dapat duitnya segitu tuh jadi kayak enjoy aja. Iya kok puas happy juga. banget gitu, karena kita sambil kerja sambil dapat uang kayak gitu, walaupun ya mungkin uangnya nggak seberapa gitu sih. Jadi ini sampai sekarang masih di kosnya Kavanya ya kalau mau nail art gitu? Masih, tapi kan kos aku yang baru itu ya pertama di dalam kamar ada kursi, jadi senderan, ada AC, ada TV gitu, jadi kayak udah proper lah. Tadi kan kalau nail art itu masih di kosnya Kavanya, sempat kepikiran untuk bikin store-nya? Kepikiran karena memang dari orang tua itu udah support buat lanjut di bisnis ini. Sempet sih papaku tuh kaget karena kayak lah kalau nggak mau jadi, maksudnya nggak mau jadi pengacara, nggak mau jadi apa, terus mau ngapain kayak gitu. Terus aku bilang ya aku mau lanjut usaha art aja gitu. Dan ternyata setelah aku coba buat sharing-sharing, dan papaku malah bilang iya kalau bisa kerja ke kantoran ya nggak usah kerja kantoran kayak gitu. Jadi malah emang dapat support gitu. Cuma memang syarat utamanya adalah aku harus selesain studi aku dulu, S1 ini beresin, karena kan susah juga ya, maksudnya aku juga nggak bisa fokus kan kalau ini, apalagi aku juga kan pasti dikejar-kejar skripsi. Aku udah diteror mamaku terus kayak tiap hari skripsinya udah sampai mana, jadi aku juga harus ya selesain kayak gitu sih. Oke. Mungkin gitu aja untuk sesi yang pertama. Kita bakal lanjut lagi ke sesi tanya jawab yang versi cepet nih. Yes or no? Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama nih Kak,
bisnis sambil kuliah, yes or no? Yes. Oke. Pertanyaan kedua, kerja cerdas atau kerja keras? Kerja cerdas. Oke. Pertanyaan ketiga itu untuk memulai suatu bisnis harus mempunyai modal yang besar, yes or no? Yes. Bisnis online atau bisnis offline? Bisnis online. Oke. Yeay. Makasih banyak Kak Faya buat Oke, waktunya. sama-sama. Sumpah aku takut digeruduk kayak tadi kayak butuh modal gede. Soalnya menurut aku ya kayak kita nggak bisa terlalu ngawang-ngawang. Iya, namanya kalau bisnis ya emang harus punya modal dulu nggak sih? Karena kan banyak uang darurat. Ntar ada yang komen lagi kayak kata siapa gitu. Semoga nail artnya Kak Faya Amin, laris terus, amin, lancar. amin. Semoga aku bisa deh kapan-kapan nail art di Boleh. Kak Faya. Jadi ikut aja. Ikut nail art cantik. Oke, makasih Oke, banyak Kak Faya. sama-sama. Dadah guys.